Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana pada saat Bapak Bahlil ini kemudian mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang ibu kota negara Nusantara. Katanya menurut versi dia, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, ini adalah pikiran sesat. Namun teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa IKN saat ini telah diblokir sumber anggarannya. 2025 udah ada realisasi nggak Pak anggaran? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya. Artinya proses atau progres pekerjaan proyek di IKN ini otomatis tertunda oleh karena anggaran diblokir oleh pemerintah. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan ini saat ini itu telah terbukti betul dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Nggak merasakan apa-apa. Itulah sebabnya saya katakan, bukan soal menolak atau tidak. Anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduk yang merasa miskin. Justru saat ini teman-teman semua terjadi aksi besar-besaran di Kota Solo di kediaman rumah Bapak Jokowi Widodo. Nah, persoalan apa yang kemudian terjadi di sana, mari kita simak secara bersama-sama. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara. Dan dengan ini, atas nama emak-emak, kami akan menyegel. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa, betul. Jokowi nobody, betul. Emang boleh jadi presiden, tanah turun minta rumah, tangkap dan Jangan salah pemberitahuan. Sekarang saya mau tanya, kenapa aksi kami dialihkan ke balai kota? Indonesia. Jangan begitu, Pak Prabowo. resolusi hadang dan lawan regenerasi rezim Jokowi. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita.
Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama terkait dugaan korupsi dan nepotisme. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Rakyat Bergerak yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Menurut Usman, banyak peserta yang hadir dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten.